kita mengenal siapa Dr. Tifa yang begitu sangat julid, begitu sangat benci kepada keluarga Joko Widodo. Baru-baru ini pada 30 Desember, Dr. Tifa melaknat keluarga Joko Widodo di akun Twitternya. Dr. Tifa meng-tweet, kumpulan orang-orang gila harta di saat penderitaan rakyat makin tak tertahankan menjelang kenaikan PPN 12%. Laknatulah kalian semua. Demikian cuitan daripada Dr. Tifa. Sebetulnya apa yang terjadi? Ya, di sini sebetulnya adalah katanya ini adalah acara akikahan dan di sana ada rasa syukur barangkali ya. Berbahagia begitu ya, kita dengarkan ya. Kita lihat di sini ada Ibu Iriana, kemudian ada mungkin keluarga yang lain ya, anak-anaknya, ada fotografer dan ada orang yang main keyboard ya. Kelihatannya ada Kahiyang Ayu. Ini ada Pak mantan ketua MK ya, yang merupakan ipar Pak Joko Widodo ya. Ya mungkin sedang berbahagia dikarenakan ada acara akikahan. Kita lihat Pak Jokowi dan siapa itu sedang duduk-duduk ya. Namun demikian ibu-ibu ini yang bergembira ria nari-nari di sana karena ada acara akikahan ya. Dan atas dengan Pak Jokowi kita lihat masih duduk saja. Ini di mungkin di gedung barangkali ya ini ya, yang kecil ya, gedungnya nggak begitu sangat besar. Acara keluarga namun demikian dijulitin oleh Ibu Dr. Tifa, dilaknat begitu ya. Sungguh mengerikan Ibu Dr. Tifa ini. Namun demikian mendapatkan tanggapan dari warga masyarakat yang bernama Idrus Wahyu mengatakan, ibu yang gila, sadar dong Bu Dokter, prestasimu apa udah kata-katain orang ya, gitu kata Idrus Wahyu. Dijawab, kamu orang gila kah? Kata Dimit Nurdisnov gitu ya. Iya, Dr. Tifa begitu sangat benci sekali kepada Pak Joko Widodo dan ada acara pemakzulan segera mungkin gitu ya. Kata Dr. Tifa, pemakzulan Jokowi harus segera. Pada kenyataannya tidak perlu dimakzulkan ya. Dan Pak Jokowi sudah lengser begitu. Ini adalah sebuah gerakan yang jauh lebih fungsional dan insya Allah akan betul-betul menghasilkan sebuah promotor ya, menjadi promotor dari gerakan-gerakan yang tadi sudah disampaikan, keinginan-keinginan dari rakyat yang kita tangkap dari 100 lebih tokoh yang hadir hari ini, bahwa memang kita harus menyuarakan betul-betul secara lebih definitif apa yang kita kehendaki akibat dari pemilu 2024 ini. Yang pertama tentu saja bahwa kita sudah tidak lagi bisa melihat legitimasi dari presiden, karena beliaulah yang menjadi sebab musabab dari kecurangan-kecurangan terjadi pada pemilu 2024 ini. Kita minta pertanggungjawaban beliau, dan kami 100 tokoh, mudah-mudahan saya tidak mewakili semuanya, tetapi ini suara hati saya sebagai salah satu dari 100 tokoh ini adalah bahwa kita akan bergerak. Oke. Kita akan bergerak. Konkretnya ya. Gimana? Kalau misalkan hanya menunggu-menunggu, hanya menolak-menolak, itu kan harus konkret gimana? Ya, kita nanti akan rapat seperti yang tadi disampaikan oleh koordinator gerakan 100 tokoh ini. Kita akan rapat dalam waktu sangat dekat, dan kemudian kita juga akan nanti berkoordinasi dan konsolidasi dengan segenap elemen-elemen yang memiliki suara dan keinginan yang sama. Dan apapun yang akan kita rumuskan nanti di dalam rapat tersebut akan segera kita lakukan. Apakah itu berupa apapun gerakan yang konkret seperti turun ke jalan, atau kita lakukan langkah-langkah pidana perdata dan sebagainya, itu akan segera kita lakukan. Berarti artinya ini akan menolak soal jalur konstitusi yang akan dilakukan oleh yang sudah-sudah seperti dulunya. Karena tidak ada jalur konstitusi, ini dari sejak awal sudah pencederaan, penghinaan, kata saya ya, penghinaan dari konstitusi itu sendiri. Jadi apa yang terjadi pada pemilu 2024 ini betul-betul menginjak-injak konstitusi. Jadi tidak ada yang perlu lagi dilakukan dengan jalur konstitusi. Dr. Tifa akan tulis dengan sendirinya? Ya, nanti mengikuti
mengikuti hasil rapat. Ya, karena kalau saya sendiri kan nggak ada representasinya apa-apa, tetapi kalau 100 tokoh ini yang mewakili 100 juta rakyat Indonesia, insya Allah nanti akan bergabung dengan para tokoh-tokoh juga elemen-elemen yang menyuarakan dan memiliki keinginan yang sama, insya Allah itu akan memberikan hasil yang sangat bermakna. Oke, pesan Ya. terakhir untuk khalayak supaya ikut dalam 100 tokoh menolak. Ya, perlunya konsolidasi itu sangat penting, karena kalau kita selama ini seperti yang selama ini kita lakukan, kita bekerja sendiri-sendiri, kita tidak melakukan suatu jahitan antara satu elemen dengan elemen yang lain, itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak signifikansi. Tetapi begitu kita sekarang ini bergerak bersama-sama, kemudian antar gerakan itu akan menjahit, maka insya Allah itu akan memberikan sebuah hasil yang nyata bagi apa yang menjadi keinginan kita, bahwa kita perlu untuk membersihkan pemilu yang saat ini begitu kotor, bahwa kita harus meningkatkan harkat dan martabat kita, kehormatan kita melalui sebuah pemilu yang bagus. Apakah itu nanti diputuskan oleh para koordinator, maka nanti kita akan lanjutkan gerakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada komentar guys, jangan didengerin dokter Tifa, dokter yang punya penyakit hati. Ini ya guys komentarnya ya guys. Ya, dokter Tifa ini menjelek-jelekan Bapak Jokowi ya guys ya. Kita sebagai pendukung Bapak Jokowi, kita berdoa semoga Bapak Jokowi sehat selalu dalam lindungan Allah. Apapun yang nggak suka sama Bapak Jokowi, semoga cepat disadarkan, cepat cepet sadar dan mengakui kesalahannya, minta maaf ke Bapak Jokowi gitu ya guys ya. Ayo guys, kita semuanya dukung Bapak Jokowi, nanti setelah lengser digantikan oleh Bapak Prabowo, Mas Gibran, kita dukung sepenuhnya ya guys ya. Oke, dadah, assalamualaikum. Selalu keluar-keluar mengatakan kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu, namun demikian pada kenyataannya Dr. Tifa adalah seorang penipu. Ternyata ijazah Dr. Tifa juga bermasalah, dan inilah berita. Belakangan terungkap jika Tifa sendiri justru menggunakan gelar doktor yang palsu. Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara menyangkal telah memberi gelar doktor. Ketua STFD Jakarta Thomas Hidayat Jaya mengatakan bahwa gelar Dr. Tifa adalah palsu. Hal ini dinyatakan Thomas dalam surat klarifikasinya yang tertulis pada Senin 10 Oktober 2022. Dalam keterangan itu, Tifa memang dinyatakan benar menempuh pendidikan untuk mendapat gelar doktor di STFD. Hanya saja pendidikannya tidak diselesaikan sehingga gelar doktor batal didapatkannya. Menurut pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar sebagai syarat lulus program matrikulasi filsafat. Ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, serta ancaman pangan, maka Presiden Prabowo seharusnya didampingi oleh seseorang yang tidak hanya cerdas, berpengalaman, berkemampuan sangat tinggi, dan terampil dalam berbagai dimensi. Masa 5 tahun ke depan, segala yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia begitu kompleks dan jauh dari sederhana. Maka tidak ada yang kebetulan bahwa pemimpin yang dipilih Allah saat ini adalah Presiden Prabowo. Semoga Presiden Prabowo menjadi antitesis dari pemimpin zalim sebelumnya, betul-betul menggunakan tugas dari Allah dan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi beliau betul-betul menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, amanah, fatonah, tablik, dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju negara yang berketuhanan, adil, makmur, bersatu, dan hikmah dan kebijaksanaan, dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin, Allahumma amin.